Anamnesa pasien ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, perkenalkan, saya Bidan Cornelia yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu dengan siapa? Nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Nabila. Tanggal lahirnya 10 bulan April. Baik Ibu, di sini keluarnya Ibu Saya merasa mual, pusing, saat di pagi hari itu. Baik, saya izin melakukan pemeriksaan Ibu. Nanti setelah melakukan pemeriksaan, kita jelaskan tujuannya. Kemudian jangan lupa sebelum melakukan tindakan juga kita harus melakukan inform konsen terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan, kita mengucapkan lapas basmalah dan Enggak gitu. Kamu mengalir sama pasiennya, bukan membacakan seperti itu. Ya, play. Mengalir, langsung dilakukan. Mau berangkat juga pagi tuh, Bu? oh Kecuali kalau kamu praktek itu kan berarti kan sudah ada masa di depan pasien ya sebelum kita melakukan Tapi nggak harus menghafal kayak satu. harus Mengalir aja kan Bu ya komunikasinya Bu. ulang ya. Tanyakan biodata pasien dan suami. Maaf Ibu, nama lengkap Ibu siapa? nama saya Anastri Nabila. Suaminya Ibu? Usia Ibu dan suaminya berapa Ibu? Saya 24 tahun, suami saya itu 26 tahun. Agamanya? Islam. Pekerjaan dan tempat tinggalnya Ibu? Saya ibu rumah tangga, kalau suami saya itu wirausaha, tempat tinggalnya itu dan Cipondoh. Baik. Kemudian menanyakan alasan kunjungan, keluhan yang dirasakan. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Apakah Ibu ada keluhan hari ini? Apa yang Ibu rasakan? Atau ada nyeri atau muntah? Kalau di pagi hari, kepala saya tuh terasa pusing, terus mual, nafsu makan juga berkurang. Mohon maaf Ibu, ini kehamilan yang keberapa? Kehamilan yang ketiga. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami keguguran atau melahirkan secara prematur? Saya pernah mengalami keguguran itu pada kehamilan pertama. Apakah Ibu mengalami keluhan tertentu Ibu? Misalnya kayak muntah, pusing atau edema atau apa gitu. Kalau kita sih di pagi hari itu pas trimester pertama keluhannya kayak sering mual muntah itu di pagi hari. Ibu di usia berapa menstruasinya? Menstruasi pertama kalinya Ibu?
Iya, berarti 12. 12. Apakah siklus menstruasinya teratur? Teratur apa enggak? Biasanya kalau menstruasi itu berapa hari Ibu? Tahun ini tuh 7 hari. Biasanya darahnya merah, coklat atau apa? Itu rada kecoklatan seperti itu sih. Sedikit atau banyak itu? Kalau hari pertama dan kedua itu banyak, tapi hari sudah sampai hari ketujuh itu cuma sedikit flat doang. Kalau menstruasi itu nyerinya itu sedang, ringan atau berat? Di hari pertama itu nyeri banget di bagian bawah perutnya ini. Tadi HPHT udah ditanyakan? Jadi sekalian gitu ya, kalau nanya tentang menstruasi kalian langsung ya, jadi HPHT-nya kapan? Gua hari pertama, hari terakhir itu kapan? Kalau masih nggak ngerti hari pertama, hari terakhir masih nggak ngerti juga Ibu, kapan Ibu terakhir haid? Bulan ini? Enggak Bu, bulan kemarin. Oke, bulan November? Iya. Berapa hari? 7 hari. Di tanggal berapa pertama mulainya? Ya, jadi jangan Ibu HPHT-nya kapan? Ya. Apalagi anak pertama, maksudnya kalau anak berikutnya dia udah pernah ditanya tentang itu, dia udah paham. Di pengalaman kadang ada yang berbeda persepsi, justru tanggal terakhirnya padahal kita butuhnya hari pertamanya Yang terakhir. gitu ya. Jadi tanyanya itu yang mudah dipahami. Kapan terakhir haid? Bulan apa terakhir haid? Berapa lama? Di tanggal berapa datangnya? Kalau dia lupa, saya lupa Bu Pidan tanggalnya. Oke, di akhir bulan atau di awal bulan atau di sekitar pertengahan di tanggal 15-an. Kalau ada hari-hari besar misalkan, ada tanggal merah misalkan, nah, kayak besok nih misalkan di tanggal 25 misalkan, gitu ya. Jadi ingatkan yang mudah diingat gitu. Nah, habis hari terakhir langsung. Kalau pertama kali dapat haid itu di usia berapa? Untuk menanyakan menap. Minat cuy. Haid pertama Saat kali. SD kelas berapa? Ya. Nah, kalau haid biasanya kalau haid itu teratur setiap bulan. Tanggalnya pasti sama setiap bulannya. Itu untuk melihat apa? Siklus ya. Oh enggak Bu Bidan, maju pasti maju 2 sampai 3 hari. Nah, kita bisa hitung, jangan Ibu siklus haidnya 30 hari. Nah, Ibu siklus haidnya berapa hari? Berapa hari? Lama berapa? Gitu. Ibu haidnya teratur setiap bulan. Di tanggal berapa? Setiap tanggal berapa datang haidnya? Setiap bulan haid Bu Bidan, tapi tanggalnya itu selalu maju. Majunya kira-kira berapa hari? Majunya 2 hari. Berarti kalau majunya 2 hari berapa siklusnya? 28 hari. Gitu. Jadi yang menentukan itu hasil analisa kalian. Ya, dia nggak akan paham ditanya dengan itu ya, lamanya berapa hari kalau haid. Nah, gitu ya. Banyaknya berapa banyak Bu? Ya nggak gitu. Ya, kalau haid itu berapa kali ganti pembalut itu? Kalau banyak berapa? Ya, Berapa jadi berapa kali diisinya kembali? berapa kali dari
cc. Ditata. Ukurannya. Jadi ukurannya kembali. Ya. Jadi nanyanya juga ibu kalau haid ya itu sehari berapa kali ganti pembalut? Kalau ganti itu penuh, sudah penuh, ya. Terus pada saat haid ada nyeri yang dirasakan. Iya, misalkan di hari keberapa? Ya kan di awal-awal, di hari pertama sama hari kedua misalkan. Sudah nyeri di hari Mama. Jadi apa yang dijawab oleh pasien itu yang kita tulis. Ya, ya, gitu ya. Jadi walaupun di dalam daftar tilik HPHT di kolom 3, riwayat menstruasi di kolom 4, tapi nanyanya jadi satu itu. Jadi udah kita nanya HPHT, terus kita nanya gerakan jangan di imunisasi TT, terus kita balik lagi ke kain. Kan itu kan kita udah sampai UMT, balik lagi ke rumah, balik lagi gitu. Jadi bolak-balik ya, jangan gitu. Ya, jadi sekaligus nanya. Ya, lanjut. Kemudian riwayat kehamilan, persalinan dan nifas. Gerakan janin ini sudah ditanya tadi. Ini baru yang riwayat menstruasi kemudian. Oke. Ibu, kalau boleh saya tahu berapa usia anak ibu sebelumnya? Usia anak saya saat ini usia 6. Cewek atau cowok ibu? Cewek. Apakah ibu masih ingat berat badan dan panjang badan anak yang usia tersebut? Berat badannya itu kalau saya ingat saya waktu itu 40 kilo, terus panjang badannya yaitu 43. Persalinan waktu itu normal atau SC ibu? Sesar ibu, soalnya kan pertama itu saya waktu hamil pertama itu 2 bulan, jadi yang kedua yaitu sesar. Kehamilan sebelumnya itu apakah ada masalah selama kehamilan dan persalinan ibu? Saya itu tidak ada ibu karena persalinannya itu dengan sesar. Baik ibu, sebelumnya ibu menggunakan kontrasepsi jenis apa ibu? Saya menggunakan kontrasepsi itu jenis KB suntik, yaitu 3 bulan sekali. Sudah berapa lama ibu memakai KB suntiknya? Saya lupa, jadi usianya itu sekitar pas anak Kedua ibu. Ada masalah nggak ibu? Ada keluhan atau bagaimana? ya, keluhan itu kayak menstruasinya itu kayak melancar gitu, agak terulang. Apakah ibu memiliki riwayat penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, atau asma atau alergi lainnya ibu? Saya ada riwayat darah tinggi. Sudah berapa lama? Itu sejak sejak saya kehamilan anak pertama itu juga hipertensi, tapi kata dokternya itu karena ada keturunan. Oh, faktor keturunannya. Kalau pola makan sehari-hari ibu bagaimana? Kadang makannya cepat saji juga, kadang juga masak. Berapa kali ibu memakan makanan yang cepat saji dalam 1 bulan atau 1 minggu itu? Nggak bisa dihitung sih. Seringnya. Iya. Ibu
Bagaimana pola istirahat ibu? Apakah cukup atau Pola istirahat nanyanya gimana? Bagaimana ibu tidur waktu Waktu tidurnya? tidurnya. Tidur jam berapa? Itu nanyanya tidur Tidur jam berapa ibu biasanya? Itu biasanya Biasa sehari tidur jam di jam berapa? tidur berapa jam? kalau tidur malam itu dari jam berapa? Ya, bangunnya jam berapa? Gitu. Nanti yang menentukan berapa jam per harinya itu kalian. Terus kalau siang tidur nggak? Ada tidur siang enggak? Bu Bidan, saya bekerja. Oke. Ada misalkan dari jam berapa sampai jam berapa? Yang nanyanya ibu gimana pola istirahatnya? Ya. Pola nutrisi udah? sudah ibu? Gimana nanyanya? Ini makan yang sehari-harinya itu berapa kali? Terus apa saja makanan yang dikonsumsi? Terus ibunya itu punya pantangan makanan gitu. Oke, minumnya juga ya. Minumnya berapa banyak? Berapa gelas? Minum air kuningnya? Atau lebih suka minuman berwarna? Ya, itu kan kadang kan ada orang yang justru malah suka minum air putih kan? Kita harus tahu. Karena dari hasil anamnesa ini nanti akan menentukan teman-teman untuk memberikan edukasi ya. Ibu kalau untuk buang air kecil itu berapa kali ya bu? Kalau buang air kecil itu ada nyeri atau anyang itu enggak sih bu? Enggak ada, biasa aja. Soalnya si BAK itu BAK dan BAB ya nanti. Kemudian anamnesa bayi dan balita. Ibu ini anamnesa bayi dan balita. Data sosial, hubungan suami, keluarga, permasalahan yang menyertai. Gimana nanyanya? Ibu bagaimana dukungan keluarga dan suami saat ibu hamil? Selama ibu hamil lah. Selama ini ibu ada. Gimana caranya? Selama ibu hamil, apakah suami dan keluarga ibu mendukung atau ada permasalahan? Enggak gitu. Bagaimana? Bagaimana respon suami selama selama kehamilan? Ya, Perlakuan suami. ya, nanyanya mana ya nanyanya? Ibu gimana perlakuan suami ibu selama Enggak gitu. Nanyanya tidak boleh ibu cek. Iya. Gimana perasaannya di kehamilan ini? Ibu gimana perasaan? Nah, tanya dulu dianya. Gimana perasaan kehamilan? Biasanya kalau periksa hamil juga kan sama suami ya. Gimana bapak perasaannya? Jadi baru ditanya, ibu di rumah berapa keluarga yang ada di rumah? Misalkan ada masih tinggal sama orang tua misalkan,
dia senang ya sudah. Kalau dia mau sendiri kan? Iya, suami saya sih sebenarnya belum pengen punya anak lagi. Langsung curhat ya Bu. Oh iya, kenapa? Berarti ini direncanakan tidak? Kecepatan misalnya. Ya udah nggak usah apa namanya sampai kepo bidannya ya kan? Udah, yang penting ternyata dukungannya kurang karena apa tidak direncanakan. Jadi kita data itu dapat jawaban itu tuh untuk apa sih, bidan untuk apa? Kita udah tahu nih, udah dapat jawabannya nih dari hasil anamnesa. Itu buat apa sih? Buat bidannya itu buat apa sih? Buat mengetahui kondisi. Iya, karena semua anamnesa ini kan semua yang dialami sama pasiennya, baik fisik maupun psikologis. Ya anamnesa tuh lebih kepada arah psikologis sih sebenarnya. Kalau fisik kita bisa lihat di pemeriksaan objektif gitu. Ya, kita bisa melihat sosialnya, kita bisa melihat emosionalnya juga itu di dalam anamnesa gitu. Jadi ketika kita melakukan anamnesa ini kan sebagai acuan untuk kita bisa mendiagnosa gitu kan, ditambah dengan pemeriksaan objektif. Nah, pemeriksaan anamnesa ini juga sebagai modalnya bidan untuk memberikan penata laksanaan atau asuhan. Misalkan di dalam anamnesanya tadi dukungan suaminya kurang, nah berarti harus muncul apa di P-nya di penata laksanaan? Motivasi apa sih? Afirmasi. Apa? Support. Afirmasi support. Iya, afirmasi positif. Gimana kalau punya pasien dukungan suaminya kurang terhadap kehamilan istrinya? Kasih edukasi. Konsultasi bareng sama suaminya ibu. konseling ke suami. Iya, berarti memfasilitasi ya pasien dan suami untuk mengikuti kelas hamil. Ya kan? Sama-sama. Ya, nanti di sana kita berikan edukasi tentang kehamilan. Gitu. Ya. Memfasilitasi ya suami untuk berperan selama kehamilan dengan apa? Harus jelas. Jadi nggak bisa general gitu. Konseling apa? Nggak bisa general gitu. Konsultasi di mana? Nggak bisa. Itu nanti kan muncul di dalam soapnya kalian kan? Iya. Iya. Jadi kita belajar anamnesa ini ujungnya tuh ke penata laksanaan. Gitu. Misalkan pada pola istirahat misalkan dia ternyata pada saat ditanya karena dia kerja, saya kerja Bu Bidan, jadi sampai rumah itu udah jam 10 malam. Terus saya harus bangun sebelum subuh. Berarti berapa jam dia tidur? Cukup nggak dia tidur? Kurang. Berapa jam memang? 7 jam. Tadi tidur jam berapa? Tidurnya mulai jam 10. Pulangnya jam 10. Tidurnya Berarti jam kan kemungkinan dia tidur jam 11. 6 jam. Dia sudah harus berangkat, berarti kan dia bangun 5 jam. sebelum jam 5. 5 jam. Iya, jadi kalian hitung dulu. Tidur yang normal itu kan minimal 6 jam. 6. Ya. 6. 7 jam. Minimal 6 jam. Ya. Jadi kalau kurang dari itu berarti dikatakan kurang. Berarti apa nanti di penata laksanaannya? Iya, misalnya atur pola tidur. Ayo. Jangan cuma gini, oh kurang ya berarti tidurnya udah selesai. Ya. Jadi kalian tuh bukan cuma wawancara. Kalau begitu itu cuma wawancara namanya. Ya, tapi anamnesa itu adalah kalian wawancara itu kan nanya kayak wartawan gitu, tapi kalian juga memberikan solusi.
Karena hasil dari anamnesa ini nanti sebagai acuan untuk memberikan Asuhan. ya. Jadi bidan itu multidisiplin ya, semua ilmu apapun itu kita harus bisa kuasai. Kayak sekarang kan ilmu jurnalis nih, wawancara kan, komunikasi ya, padahal kita bukan jurusan komunikasi kan, Iya. tapi harus bisa kan. Ya, bahasa bidan dia. Itu disiplin ilmu kan. Gitu. Detailin. Apalagi pola eliminasi. Kenapa memang kalau dia BAB-nya gak lancar? Ada masalah gangguan pencernaan. Kurang nutrisi, kurang serat. Gangguan pencernaan. Apa yang menyebabkan ibu hamil BAB-nya jadi tidak teratur? Penekanan. Tapi pasiennya pada saat ditanya nutrisi dia justru lebih Penekanan banyak pada masalah. ini Bu, panggul. Penekanan pada panggul nggak sih? Iya nggak sih? Bukan, enggak. Banyak yang memfaktori. Kalau ibu hamilnya juga jarang bergerak juga susah. Gimana? Gak usah ke arah situ kan kita anak desa. Kecuali kalau ibunya pernah, Bu saya ada hasil pemeriksaan ini, nah itu bagus ya. Oke, apa lagi? Ya, mana tuh? Yang kurang dari 20 minggu. Gerakan janin, nah ini belum tadi ya, gerakan Belum. janin, Keluhan saat hamil imunisasi muda. TT, Sebelumnya. obat-obatan yang dikonsumsi, kayaknya tadi belum ditanyakan. Ya, jadi pada saat menanyakan haid terakhir, ya, berarti kan kita sudah bisa menghitung Tafsiran. usia kehamilannya. Iya. Jadi anamnesa pada saat kalian menanyakan haid terakhir PHT itu ketika sudah dapat langsung. Jadi pada saat anamnesa itu harus ada notes ya, harus ada catatan, harus bawa pulpen ya untuk menghitung. Ada asisten. Jadi pada saat menanyakan gerakan janin, jangan sampai hamilnya baru 10 minggu kalian nanya terus gerakan janin apa? Belum ada apa. Bodohnya itu bidan. Iya. Ini nggak maksud ibu. Ngerti. Ya, gitu. Jadi kenapa pada saat menanyakan HPHT itu langsung kamu cari usia kehamilannya? Gitu. Karena gerakan janin itu bisa dirasakan di usia kehamilan 20 minggu. Berapa? 12 minggu. Usia bergeraknya di 12 minggu, 12 10 minggu. minggu juga bergerak, tapi dirasakan sama pasiennya. 20 minggu. 16 minggu. 16 minggu. Iya, karena udah berasa tadi kan. Ya, usia 4 bulan tuh baru berasa. Gitu. Ya. Gimana Ibu? Sudah mulai terasa gerakan janinnya? Karena usianya udah 16 minggu nih, harus sudah dirasakan. Kejutannya. Iya, kayak cenut-cenut. Jedut. Ya. Nah. Tapi kalau misalkan ibunya gemuk itu ya 5 bulan ya baru terasa gitu ya. Baru terasa banget ya. Terus gerakan janinnya kita tulis apa di situ? Hasil dari anamnesa gerakan janin. Di beberapa aktif. Iya. Tulis gerak aktif. Atau terasa gerakan janin lebih dari 10 kali. Imunisasi TT gimana tanyanya? Ibu sebenarnya
berapa lama? Baru berapa bulan? Waktu saat nikah sudah disuntik Katin. Katin itu kan manusia apa ya? Satu calon pengantin. Oh iya, Bu Didan, saya disuntik waktu saya sebelum nikah, pas saat persiapan nikah. Oke, berarti pada saat kehamilan dibutuhkan 1 kali penyuntikan lagi. Ya, di bawah usia kehamilan 16 minggu. Ya. Tapi kalau pada saat menikah kemarin belum disuntik, ya 2 kali dengan jarak 1 bulan. Tapi kalau udah anak kesekian kalinya, tergantung jarak anak pertamanya berapa, anak yang terakhir berapa tahun. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, berikan lagi. Kalian buka lagi kalian untuk urutan TT, tentang toksoid 1, 2, 3, 4 berapa jarak? Sudah tahu belum? Ya, terus itu ya. Oke, terus apa lagi? Obat yang dikonsumsi. Oke. Selama hamil ada obat yang dikonsumsi rutin selain vitamin ibu hamil, atau kalau tidak kan misalkan pasiennya ternyata konsumsi obat diet, Iya. Obat yang dikonsumsi. kan? Ada enggak? Atau misalkan minum ini obat apa? Kolagen. Kolagen. Ya. Gitu. Ya, jadi tanyakan aja kalau obat-obatan itu ada obat-obatan yang dikonsumsi rutin setiap hari selain vitamin. Tanda tanya. Oke, apa lagi? Itu ya cara nanya-nanya ya. Kondisi psikologis, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tadi ya, sudah ditanya sekalian sih itu ya, bagaimana perasaannya. Yang pas ditanya data sosial. Iya, Yang itu di kan data itu sosial. Sudah masuk ke situ ya. Nah, Perasaan senang. gimana perasaannya? Nanti dia kalau misalkan dia jawab, ada aja yang jawab. Iya Bu, kok saya ini Khawatir. ya, gitu ya. Saya sehat-sehat aja kan Bu, gitu. Nah, dengan jawabannya itu kita sudah bisa tahu, oh ini khawatir, gitu kan. Oh ini ada kecemasan, oh ada ketakutan. Ya. Gitu. Jadi 11-12 itu sudah bisa dijawab, bisa misalnya. Coba sekarang yang bayi lanjut ya. Kalian. Oh kamu aja. Gantian. Udah. Yang anak pertama itu ibu itu melahirkannya dibantu persalinan itu dibantu sama siapa ya? Sama dokter atau ibu ke bidan? Dibantu oleh bidan biasa ibu. Berarti secara normal ya ibu? Iya, secara normal ibu. Jenis kelamin anak ibu yang pertama itu cewek apa cowok ibu? Cewek. Oh ya benar. Kok jenis Oh iya.
Berat badannya. Berat badan persalinan udah masuk gitu. Udah masuknya normal berarti. Berat badannya BB dan TB. Atau aja dulu, ini settingannya bayi mau ngapain dulu ini? Kemana-mana. Hah? Di kondisinya kalian mau menganamnesa apa? Bayi mau kontrol atau bayi mau imunisasi? Anggaplah ya mau imunisasi ya. Ya udah tanya ke, kalau anamnesa itu bayi berarti nanya ke siapa? Orang tuanya. Ke ibunya, membantu bayinya. Ya udah tanya ngalir aja. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Saya dengan bidan A. Siapa ini namanya Adek? Berapa ini usianya? Kapan lahirnya? Ya. Di mana lahirnya? Jauh di rumah sakit? Ya pasti dokter lah ya. Iya. Di rumah sakit Bu. Berapa lama sesar? Sesar Bu bidan. Oke. Gak usah nanya lagi siapa yang mau. Pak Haji. Kenapa di sesar Ibu kemarin? Untuk menanyakan penyulit tadi. Ya, penyulit karena ada persalinannya. Sungsang Bu bidan. Oke, sekarang apa lagi tanyain? Kita hamilnya gimana? Waktu hamil dedek? Gimana Ibu? Normal-normal aja bidan, cuman memang posisinya belum muter-muter ya, jadi masih susah. Sekarang Dede mau imunisasi ya, ada kan gitu. Kapan pada saat kalian tanya ada yang bisa dibantu, nah pasti dia akan jawab iya Bu, saya mau imunisasi anak saya gitu kan. Terakhir imunisasi apa? Atau dilihatlah di UKIA-nya. Jadi mengalir aja. Yang penting kalian tuh tahu teorinya. Jangan nggak tahu teori imunisasi. Oh sekarang berarti campak ya. Padahal baru 6 bulan. Ya. Jadi misalkan bayi yang datangnya 2 bulan usianya, itu mau imunisasi. Oh kemarin BCG-nya sudah belum bidan. Nah ya udah BCG dulu. Itu kan maksimal 2 bulan BCG ya. Jadi jangan 4 bulan 2 BCG disuntik BCG, apa lagi? Ya. Dede masih ASI saja. Dede masih ASI. Ya, masih ASI Bu. Dede masih ASI. Pakai formula enggak? Nah, enggak Bu, ASI aja. Oke, bagus. Ya. Gimana ininya? Pupnya, BAB-nya, medisnya lancar? Sehari berapa kali untuk BAB-nya? Sehari berapa kali? Beda, tapi sedikit-sedikit. Kalau istirahat, gimana nanyanya kalau istirahat? Gimana Dede? Jadwal tidurnya setiap jam berapa aja? Karena kan beda sama orang dewasa. Ya, gimana jam tidurnya? Jadwal tidurnya setiap jam berapa aja? Jam berapa aja? Lama tidur di jam berapa? Lama tidur Sampai di jam jam berapa? Gitu. Kan biasanya bayi itu kan suka sebentar-sebentar tidurnya. Tidur lagi. Jadi untuk menentukan kualitas ya, kualitas tidur. Ini di rumah
ngasuh sendiri? Ini di rumah ngasuh sendiri. Nah, atau ada yang bantu? Ada yang bantu. Nah, kalau ada dibantu mertua Bu. Baby Suami sister. kerja ya. Oh, yang ngalir aja lah kayak kamu nanya sama temen. Iya, nanya sama temennya cerita. Tapi juga nanyanya juga base-nya teori ya. Teorinya nggak ngerti, gitu ya. Tujuan kamu nanya itu nggak ngerti, gitu ya. Menyertai. Oke, penyakit yang dialami. Gimana cara tanyanya? Masalah yang menyertai masalah itu yang tadi suami kerja. Suami kerja. Masalah menyertai. Yang masalah menyertai yang suami Yang B. Iya, gimana caranya? Cara nanyanya gimana? yang suaminya kerja ya, jadi bayinya Nggak usah. Jadi kalau misalnya kalian tanya sama siapa ngasuh dede gitu kan? Di Ada rumah yang ada bantu pembantu. tidak? Berarti yang ini tadi. Sendiri ya. Ya kita tanya kalau sendiri Oh, nanya di rumah ada apa pembantu. namanya, ada kesulitan tidak Dalam merawatnya deh. Iya, oh iya saya suka agak sulit misalkan mandiin bayinya kayak apa kayak gitu ya, macam-macam. Penyakit yang dialami bayi atau balita dalam beberapa hari terakhir. 1 minggu ini gimana kondisinya Dede? Aktif? Rewel kah? Ya, tidurnya seperti apa? Ya, tanyalah hal itu ya. Oke. Ya, apa lagi? Daripada ngantuk. Bisa? Bisa lah ya, itu mah tinggal kalian komunikasi. Selama seminggu terakhir. Lahir normal itu belum tentu tidak ada penyulit. Anak sebelumnya lahir apa? Normal. Pada saat bersalin lama enggak? Oh iya Bu, lama Bu ngedenia. Terus pada saat pengeluaran ari-ari gimana? Ada perdarahan enggak? Tanya, kan persalinan itu kan kelas 1 sampai kelas 4. Gitu. Ya, itu penting loh. Kalau kita nggak nanya detail, tiba-tiba kita nggak tahu dia punya riwayat retensio plasenta atau dia punya riwayat perdarahan. Kamu taunya cuma nih, oh iya yang kemarin lahir normal. Taunya pada saat mau bersalin tiba-tiba perdarahan juga. Bingung kan deh kebidaannya. Pasien baru iya Bu, soalnya waktu anak pertama sih juga perdarahan. Telat banget taunya. Gitu. Jadi kalau nanya riwayat kehamilan, persalinan, nifas terdahulu tuh detail. Misalkan nanya nifas, misalkan pada saat nifas bagaimana, ada masalah tidak, pakai KB sebelumnya apa, proses menyusuinya di anak sebelumnya lancar, ASI eksklusif enggak, kehamilan yang sebelumnya ada penyulit, ada masalah persalinan, lama nggak ngedeknya, berapa jam waktu bersalin anak pertama? 2 hari Bu, lahir. Kalau kita nggak nanya kan dia nggak akan juga. Iya. Waktu pembukaannya jarang. Ya, jadi gitu ya Nay. Oke, apa lagi? Ya. Bisa? Siapa namanya nih? Siti Nabilatul.
pemeriksaan fisik. Di lab Terus, oke, saya mau tanya kalian. Nggak usah. Ini kan format penilaian nih. Menjaga privasi klien. Paling ini menginformasikan hasil pemeriksaan. Oh enggak sih? Enggak usah ya Bu, yang bisa dijelasin. berarti sampai poin 7. Poin 7 Ditutup ya Bu. Tapi kan paling memeriksakan apa, menginfokan hasil pemeriksaan ya itu saja. Oh saat ini usia kehamilannya 20 minggu ya itu, gitu. Ya kondisinya sehat. Cuman kalau anamnesa kan belum ada lanjutan, yang harus ada lanjutan ya Iya, nggak bisa. sudah data penunjang itu. Iya, abaikan aja. nanya-nanya dong ya. Hanya nanya-nanya. Terus penuh. Kan kita nggak bisa mendiagnosa dari hanya cuma subjek. Iya. Pemeriksaan dulu. Harus ada objektif baru kita bisa membuat analisis atau diagnosis. Yang penting kamu nanyanya sistematis ya, pertanyaannya mudah dipahami ya, terjawab sesuai dengan kebutuhan data yang mau kita ketahui gitu. Jadi semua data yang ditanyakan itu adalah ada tujuannya, benar nggak? Iya. Jadi enggak bikin pertanyaan-pertanyaan yang suka-suka kita atau semuanya kita enggak. Jadi ini emang sudah mutlak nanyanya itu seperti ini pada pasien. Karena ini data pendukung untuk nanti dibuat